Halo teman-teman, mari kita menjawab untuk lesson 2 P2 itu kita lesson 2 ya di M1 P2 ya, modul 1 lesson 2. Di yang level 3 dulu. Kita langsung saja ke tugas mandiri yang bintang ya. Seperti ini teman-teman. Coba kita lihat tugas mandiri yang seperti bintang. Ini adalah kita coba pakai membuat menjadi data karyawan Matthew Street 24. Ini pekerja Matthew umur 24. Oh, ini udah pernah dijawab ya. Saya hilangkan dulu. Ini teman-teman pekerja Matthew lalu umur 24. Ini akan di print ada tanda kutip karena dia string. String itu adalah bentuk selain angka ya. Nah, di sini string data karyawan sudah benar di atas. Lalu pekerja ini adalah variabel. Nanti kalau kita printkan yang keluar adalah hasilnya Matthew Street, maka dibedakan. Nah, di sini ada tanda koma. Koma ini adalah memisahkan data yang sebelah kiri dengan data kanan, bukan memisahkan, membedakan data sebelah kiri dengan data sebelah kanan. Data sebelah kiri ini adalah variabel, sebelah kanannya ini adalah string, makanya tanda kutip. Dua data berbeda ya. Lalu ada koma lagi, berarti ini variabel, ini adalah string. Itu memisahkan ya. Kalau misalnya kalau kita bikin angka bukan 0,2 tetapi kita harus buat dalam Python itu adalah 0.2 ya teman-teman, seperti ini. Oke, berarti yang di sini benar ya. Yang ini salah karena tidak ada printnya, nanti nggak keluar hasilnya. Yang ini juga kalau ini benar, ini karena string semua, ini data karyawan di atasnya. Yang ini Matthew dan tidak perlu variabel dia, tapi ini bisa dicetak. Kalau yang di bawah, ini salah. Oh, ini benar juga, karena ini nomor 3 ini juga bisa kita pakai. Karena ini Matthew, string, lalu koma, variabel. Ini bisa bentuknya jadi seperti ini nanti teman-teman. Ini bukan variabel, ini adalah integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Yang terakhir jelas salah ya, karena di sini tidak ada tulisan data karyawannya. Sehingga kalau kita jawab jadi seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang ini udah pernah diisi juga. Ini saya kembalikan dulu. Oke, kosong. Kita lihat soal yang di sini. Ini dibuat menjadi ini si pelanggan teman-teman ingin menginap di hotel, teman-teman hitung harga totalnya. Ini satu malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 2.100. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 2.100. Dia menginap Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya 2 kali, ada 4. 2.100-nya pasti dikalikan 4. Lalu 2.850 itu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2.850 itu dikalikan dengan 5. Karena ini adalah materi variabel, kita bikin seperti ini. Harga 1, ini harga 1, jangan ada spasi ya. Sama dengan 2.100. Ini biar lebih rapi. Ini usahakan spasinya seperti ini, dipersiskan seperti ini. Karena salah koma atau spasi sedikit nanti programnya tidak bisa melanjutkan. Tapi kalau kalian megang Visual Studio Code atau Anaconda nanti bisa ya teman-teman. Dia tidak ngaruh. Yang penting berhasil. Tapi ini kita ikuti dulu dari AI-nya. Lalu harga 2 sama dengan 2.850. Lalu kita totalkan sama dengan harga 1 itu adalah variabel ya. Nanti variabel ini kalau kita cetak itu hasilnya 2.100 ya teman-teman. Ini kita kalikan dengan 4 ya. Tadi ada 4 kali ya. Selasa, Rabu, Kamis, Kamisnya 2 kali. Ditambahkan dengan harga 2. Ini ada 5 kali ya. Tadi udah kita hitungnya. Dikalikan dengan 5. Karena Jumat, Sabtu, Minggu, ada Jumat, Sabtu lagi. Ada 5 kalau nggak salah tadi ya. Lalu kita printkan. Print langsung ke totalnya saja teman-teman. Total adalah variabel. Jadi variabel ini menyimpan data yang sudah kita hitung. Hitungnya yang kita hitung tadi adalah harga dikalikan dengan harga 1 dikalikan ditambah dengan harga 2. Total. Lalu kita jalankan. Lalu kita checklist. Ingat diklik checklistnya dan berhasil.
Oke, selanjutnya ya. Yang ini hanya kalian jalankan saja. Karena sudah benar semua, diminta hanya jalankan saja. Integer input dan dan lain-lainnya ya. Ini berarti menginputkan data. Program seperti ini berguna kalau teman-teman nanti bikin website dan menginputkan sesuatu ya. Jadi kita inputkan saja, misalnya seperti bikin password. Teman-teman kalau buka pertama kali website ada suruh masukkan password, itu pakai program coding ini sebenarnya ya. Ya, coba kita pakai ini integer, berarti bilangan bulat, misalnya 200. Masukkan angka tulisnya 2 saja. Oke, 400, lalu kita jalankan 200 dua kali ya. 2. Lalu dia bisa lanjut ke next. Nah, ini kita jawab pertanyaannya. Ini artinya adalah program bekerja dengan variabel. Ya, benar, karena ini bisa kita buat jadi variabel, teman-teman. Seperti yang contoh sebelumnya. Yang ini kan variabelnya harga ya, padahal dari hasil dari input. Lalu ini juga bisa mencetak hasil perhitungan, benar. Nanti akan hasil cetak perhitungannya adalah 246. Program meminta data dari pengguna, benar. Lalu di sini data ini minta ya. Ini artinya meminta data penggunanya ya. 1 2 3 ini kita inputkan seperti contohnya tadi sebelumnya. Program melaksanakan tindakan data yang dimasukkan, benar. Ini kita masukkan. Ini teks pengguna. Program tersebut mencetak tempat teks pada pengguna. Ini cetakannya. Program bekerja dengan variabel. Oh ya, ini bekerja dengan variabel, jelas ya. Lalu kita jawab dan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke 4 ya. Modul 1, lesson 2, yang keempat, level 4 ya. Level 4 kita langsung ke bintangnya saja. Ini kita buat dulu. Tidak. Nah, ini agar hasilnya masukkan nomor reservasi, yang jelas inputnya adalah masukkan reservasi. Ini adalah hasil input ya, kalau ada tanda straight seperti itu ya. Untuk memasukkan input, ini masukkan nomor reservasi, lalu nama, masukkan nama seperti ini. Reservasi, nama, yang benar adalah nomor dulu ya, berarti ini salah ya. Yang kedua, nomor input, masukkan nomor reservasi, integer. Nah, ini artinya merubah input ini menjadi integer. Jadi gini teman-teman, setiap yang diinputkan itu akan menjadi bilangan, jadi data string atau data yang bukan angka ya. Apa efeknya kalau kalian jumlahkan atau kalikan atau kalian kurangkan atau kalian bagi dan lain sebagainya? String itu tidak bisa melakukan perkalian, penjumlahan, dan operasi seperti itu. Dia akan error. Tetapi kalau angka dia bisa. Misalnya 1 tambah 1 itu akan menjadi 2. Tapi kalau string, ini kan kalau kalian tanpa merubah menjadi integer, 1 itu dalam bentuk string, ditambah 1 itu tidak menjadi 2, tapi hasilnya jadi 1 1. Atau 2 ditambah 1, kalau masih belum dirubah ke string, itu menjadi 2 1. Kalau kalian sudah rubah jadi string, itu hasilnya menjadi 3. Nah, ini string ini berguna seperti itu ya, merubah input ini menjadi string. Lalu ini kita lihat nomor, reservasi, nomor, benar. Lalu nama, terikat dengan nama di sini benar. Namanya adalah di sini kita masukkan sesuai yang kita masukkan ya di sini ya. Ini benar ya. Lalu yang ini jelas salah karena tidak ada inputnya. Yang ini ini benar juga, tapi di sini tidak ada variabelnya. Ini juga jadi salah juga, menjadi salah ya. Ini benar. Nah, di sini tapi tidak diinterjerkan. Ini boleh teman-teman seperti ini. Tapi kalau kalian jumlahkan, dia malah nanti hasilnya nggak bisa yang seperti dijelaskan sebelumnya ya. Nanti hasilnya malah beda. Maka ini juga bisa tidak error, menghasilkan error. Tapi rawannya di sini kalau nanti ada anggota penjumlahan dan lainnya. Kalau misalnya ada penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya, itu harus dijadikan integer dulu. Jadi hanya 2 yang benar ya. Kita lanjutkan. Dia akan seperti ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya kita lihat soalnya. Ini masukkan harga tur. Ini berarti ada angka ya.
teman-teman, ini harga. Harga sama dengan, jangan lupa, input tutup kurung tanda kutip ini akan membuat kata-kata masukkan harga tur. Perhatikan besar kecil dan spasinya, teman-teman. Masukkan, ini K-nya 2 ya. Harga tur. Karena nanti tidak bisa lanjut walaupun programnya berjalan, tapi tidak bisa lanjut ya, teman-teman. Karena kita dikoreksi oleh AI-nya ya. Masukkan harga tur. Jangan lupa titik 2. Ada titik 2 ya di sini ya. Enter. Ini harga. Lalu ini langsung saja kali. Oh, kredit. Oke, di kreditnya itu ada cashback 10%, jadi jasanya setelah menjadi 10 rubel. Oke, 10% berarti 10 rubel. Berarti 10% kali 100 jadi 10 rubel. Di sini 5%, teman-teman. Berarti ini total, sorry, cashback saja ya. Kembalian aja deh. Kembalian sama dengan harga yang di atas ini, integer ini. Bukan integer, variabel harga itu kita kalikan saja dengan 5%. 5% itu apa? 5% itu 5 dibagi dengan 100 ya, teman-teman. 5 dibagi 100 itu adalah 0,05. Bukan koma ya, tapi titik di sini. Kalau koma, ingat, membedakan dua data yang berbeda ya. Seperti ini, teman-teman. Lalu kita print saja langsung. Print tutup kurung. Anda jangan lupa ya, tanda kutip, Anda telah dikreditkan cashback. Anda telah dikreditkan cashback sebanyak titik 2, jangan lupa. Lalu di sini ada di koma dulu. Lalu di sini kasih total. Kembalian. Pantesan tidak ada ya, keluar ya. Lalu kita jalankan programnya. Ini misalnya kita gampangin aja deh yang 100 saja ya. Kalau 100 dikali 0,5 kan hasilnya adalah 5 ya. Oh, ada kesalahan, teman-teman. Nah, ini kita kalikan. Nah, ini adalah bukti kesalahannya. Ini kita input, ini adalah masih bentuk string, sehingga kita harus merubah datanya menjadi integer. Harga seperti ini ya, error seperti ini ya, teman-teman. Bisa kalian lihat ini error. Kalau kalian lupa merubahnya menjadi integer sama dengan int, ini merubah jadi integer, tutup kurung, harga yang mana? Variabel yang di atas ya, harga. Ini ya resikonya ya, seperti ini. Lalu kita jalankan 100 jadi 5, bisa jalan ya. Harus ada integer, berubah jadi integer dulu. Susah ya jadi coding ya, mau buat coding ya. Lagi kita masukkan 2 kali ya, 100. Oke, lalu kita conteng lagi. Oh, berarti ada salah ketik nih. Coba kita rubah spasinya, kita tutup dulu. Ini berhentikan dulu programnya. Ini kita hapus spasi di sini. Ini memang tidak boleh salah ketik, jadi seperti ini ya. 100. Kita jalankan lagi 100. Oh, masih ada salah ketik. Kita cek ya, ada nggak yang kurang. Masukkan harga. Oh, harga ini ya, harga harusnya ya, harga tur. Sekarang kita jalankan 100. Oh, masih ada. Kita lihat di mana kesalahan kita. Oh, ini dia nih. Ini yang kan tidak teliti ya. Kreditkan. Oh, ini lebih hati-hati ya. Seperti ini contohnya, dia tidak bisa dilanjutkan karena ada salah nama. Kreditkan cashback sebanyak. Oke, kita jalankan ya, coba ya. Kita jalankan 100, ini kecil aja ya. Ya, berhasil ya, teman-teman. Seperti itu ya, harus diperhatikan besar kecilnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita running terlebih dahulu.
Kita running, misalnya masukkan harganya adalah, oh ini asal ya, harganya adalah 100 saja dulu. Oke, 90 seperti ini masukkan harga, dia minta masukkan harga, lalu dibuat integer karena nanti akan dikalikan, ini pengkalinya ya, jadi seperti ini. Tapi kita tidak bisa dijalankan, alasannya apa? Alasannya di sini pada baris ini yang bikin error. Coba kita hapus yang ini ya, ini harganya banyak banget ya. Ini stop dulu, ini kita hapus, lalu di sini kita ganti total saja. Total banyak banget, nanti si Pythonnya bingung. Ini juga kita ganti total saja, total. Coba kita jalankan, 100, eksekusi 100, enter. Oke, baru bisa. Sepertinya kalian rubah totalnya, harganya kebanyakan teman-teman, ini harga cukup satu saja, ini harga input. Ini karena apa ada dua, karena ini hanya merubah harga variabel sini menjadi integer saja ya, jadi harus dirubah. Ini total, di sini jadi total, lalu yang atas tadi dihapus ya. Sekarang kita lihat apa yang salah di sini. Saat variabel harga diciptakan, nilai pertama akan diassign. Benar atau salah? Ada variabel pertama, nilai pertama akan diassign. Benar ya? Ini nilai pertamanya akan diassign. Lalu pada baris ketiga, ini saat variabel yang diciptakan ya, variabel pertama yang diciptakan. Pada baris ketiga berarti harga integer. Variabel diubah menjadi numeric ya, benar, numeric itu atau berupa angka-angka ya. Ini juga benar. Pada baris keempat, nilai variabel harganya bertambah. Pada baris keempat, nilai variabel harganya bertambah. Ini salah. Dia berkurang ya, karena dikalikan 0,9. Tadi kan hasilnya, setelah kakak masukkan 100 kan jadinya 90 ya. Ini kali 0,9 bakalan berkurang. Ini salah. Dan yang ini pasti benar, karena yang berkurang ya. Sepanjang seluruh program, variabel harga memiliki angka. Sepanjang ini salah ya, variabel harga memiliki angka. Enggak semua variabel harga tidak memiliki angka. Tadi kita lihat ada yang masuk yang di awal nomor 2, ini kan string ya teman-teman. Selama dia belum dijadikan integer, dia masih string. Ini salah. Program meminta data tersebut akan diassign pada variabel harga ya. Ini benar ya. Kita coba jalankan dan berhasil. Lanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Teman-teman lihat yang bintang, kita klik yang bintang. Bisa lebih dari satu. Fungsi integer digunakan mengubah data tipe menjadi bilangan bulat, benar ya. Lalu untuk menciptakan variabel, kamu harus memberikan nama original assign nilai pertama. Ya, ini juga benar ya. Terus data variabel bisa memiliki tipe berbeda. Benar, bisa jadi string, bisa jadi integer, bisa jadi boolean dan lain sebagainya. Boolean nanti akan dijelaskan. Yang kita tahu cuma dua dulu, string dan integer. Nanti ada float dan masih banyak lainnya ya. Masih banyak, tapi kita belajar dua dulu. Benar. Output dari fungsi input hanya bisa sebagai angka. Ini salah. Bisa input ini akan berubah string ya, jadi tidak akan berubah jadi angka. Dia harus jadi angka, harus dirubah jadi integer dulu teman-teman. Ini jelas salah. Lalu kita jalankan dan kita bisa melanjutkannya. Ini kalian ketik saja. Ini juga kalian ketik saja ya. Ini kita langsung langkah saja. Selanjutnya
perbaiki, ini memperbaiki. Kita jalankan dulu, di mana salahnya. Nilai nama anak pertama, nama anak pertamanya Kate. Salah di sini. Kenapa? Karena ini Kate ini adalah string, jadi bukan integer, sehingga ini harus dihapuskan, teman-teman. Dia merubah jadi integer ya. Kalau selama dia bukan integer, bukan yang dibutuhkan data integer, bukan angka, jangan rubah ke integer ya. Ini masih string. Kate itu string. Jalankan kembali. Kate. Oke, tanggal lahir ya. Tanggal lahirnya di sini ya. Tanggal lahirnya berapa ya? 15.05.2 berapa tadi ya? 2000. Oke, kita jalankan. Nah, ini masih ada yang salah. Kenapa salah? Karena tanggal yang ada titik-titik ini dia tidak integer, minimal kalian rubah ke float. Float juga, tapi tidak mungkin titiknya ada 2 ya. Float itu adalah bilangan desimal. Maka kalau seperti ini kalian cukup jadikan dia string saja yang ada titik-titik, straight dan lain-lainnya. Tidak perlu kalian rubah ke integer juga. Sekarang kita jalankan lagi. Oke. Lalu berapa tadi ya? 12.12.2000 seperti aja ya. Nomor pribadi di sini ya. Oke, sudah benar. Sekarang kita nomor pribadinya masukkan asal berapa ya tadi ya? Di sini 12345. 12345, enter. Ya, database. Lalu kita centreng. Sip. Oke. Nah, tanggal lahir 20.20.2000. Angka cantik. Lalu 12345. Enter. Lalu kita kenapa ini? Kenapa dia tidak menjalankan dengan baik? Integer index, nama keluarga sudah benar. Tanggal input tanggal lahir sudah benar. Indeks. Nomor pribadi indeks. Klien telah dimasukkan ke dalam database. Oh, ini harus sama persis, sepertinya harus sama persis dengan sini ya, dengan kunci jawabannya ya. Coba kita tulis Kate, terus 15.05 ya, 2000 benar ya, 2000 enter. 124 535. Oke, lalu lanjutkan lagi 15.05.2000 lalu 124 titik, enggak ada titiknya, sorry 24 535 enter. Sekarang kita jalankan. Gimana kira-kira kesalahannya ya? Kita lihat lagi. Oh, klien dimasukkan. Ini klien telah dimasukkan. Oh, ini ya. Jadi dia terlalu sensitif sekali. Ini kita hapus setelahnya ya. Sekarang kita jalankan lagi. Oke. Terus itu 15.05.2000. Lalu nomor pribadi 124.535. Lalu kita checklist. Oke. Terus berapa tadi ya? Oke, tanggal lahirnya 15.05
lalu nomor 2 pribadi 124535. Oke, berhasil ya teman-teman. Memang kita harus memperhatikan sekali ya di sini. Kita lanjutkan. Oke, bagaimana dengan ini? Coba kita buat berat tas. Berat tas aja ya. Tas sama dengan input tutup kurung, jangan lupa tanda kutip. Perhatikan besar kecilnya. Berat dari tas. Jangan lupa, karena ini 10 jawabannya, berarti ini harus rubah menjadi integer. Berarti tas kita ketik lagi variabelnya sama dengan rubahlah menjadi integer tutup kurung tas. Oke. Lalu setelah itu lalu berat carry on. Kita bikin aja carry saja. Sama dengan, perhatikan besar kecilnya, input lagi tutup kurung tanda kutip berat dari carry on. Sudah, tidak ada tanda. Perhatikan ya, takutnya ada salah ketik juga teman-teman. Rubah juga, karena ini jawabannya 2, berarti ini rubah juga menjadi integer lagi ya, sama dengan int tutup kurung ya, seperti ini ya teman-teman. Oke. Apalagi di sini berat dari barang-barang ekstra saja ya, ekstra sama dengan input tutup kurung tanda kutip berat dari barang-barang carry on ekstra. Perhatikan besar kecilnya, lalu kita print saja. Yang kita print adalah total berat bagasi ya, berarti tutup kurung tanda kutip total berat bagasi titik 2. Oke, coba kita lihat, buatlah program menghitung. Oke, tuliskan programnya. Berarti ini kita rubah dulu. Ini kakak enterkan terlebih dahulu. Ini kurang total saja. Total itu sama dengan tas. Kita tambahkan dengan carry, variabel semua ya. Variabel tas, variabel carry, lalu variabel ekstra. Total semua ya. Ini total semua ya, karena diminta totalnya. Oke, jangan lupa ini data string, kita rubah juga menjadi data variabelnya adalah total. Lalu kita jalankan, misalnya ini 2, 3, 4. Berarti jawaban, masih ada yang salah. Apa yang salah di sini? Kita lihat dulu ya. Tas ditambah carry ditambah ekstra. Ini ternyata harus dirubah integer juga ini ya, makanya dia salah. Sama dengan int tutup kurung ekstra juga, rubah jadi error ya, karena dia masih bentuknya tidak ada integernya. Kita jalankan, gampang aja ya yang. Oke, kita jalankan lagi 1, 2, 3. Oke, bisa, dan bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Oke,
kita lihat apa yang harus dilakukan. Masukkan, oke. Sisa. Oke, ini sepertinya cuman oh ini sorry stop dulu ya. Oke, kita bantu, mungkin langsung saja ya. Ini sisa sama dengan input tutup kurung, masukkan angkanya titik 2, masukkan angkanya, lalu sisa. Ingat ini harus dirubah dulu menjadi integer ya, int tutup kurung sisa, lalu dirubah lagi, misalnya dol 1 sama dengan sisa. Oke, ini artinya sisanya ya teman-teman. Misalnya persen ini bukan artinya persen ya, tapi sisa. Contohnya seperti ini teman-teman. Sisa itu misalnya 5, ini kita bagikan dengan 4. 5 dibagi 4 sama dengan hasil yang mendekati itu kan 1 nih. Ini berarti 4. Dikurangin jadi sisa 1. Ini namanya sisa. Hasil bagi 5 dibagi 4 itu adalah hasilnya adalah 1, tapi sisanya adalah 1. Misal contoh lagi 4 dibagi 6. Ini 1 ya, hasil baginya 4 kali 1 kan 4 nih. Ini berarti 4 ya. Lalu dikurangkan menjadi 2. Dan ini sisa dan ini hasil bagi. Hasil baginya 4 dibagi 6 adalah 1, sisanya adalah 2. Seperti itu yang namanya sisa. Nah, persen ini artinya sisa pembagian. Nanti sisa ini, sisa yang kita inputkan, misalnya kita inputkan 10, nanti dibagikan dengan sisanya. Sisanya itu akan saya buat ya. Si pembaginya di sini adalah 10. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Lalu kita masukkan lagi sisa lagi sama dengan sisa garis miring 2. Ini apa artinya? Artinya dibulatkan teman-teman. Contohnya seperti ini. Contoh yang gampang aja contohnya ya. Contohnya kita tahu 10 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 2,5. Ini kan tidak bilangan bulat. Kalau kita bulatkan menjadi 3 ya. Ini pembagian tapi langsung dibulatkan. Misalnya 41 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 4,1. Nanti kalau dibulatkan menjadi 4 saja. Ini namanya pembulatan. Ini pembagian garis miring 2 yang dibagi tapi langsung dibulatkan. Tidak ada bilangan komanya. Oke, seperti itu. Ini dibagi 10. Juga. Lalu dol 0 sama dengan sisa dibagi dengan 10 lagi, tapi ini yang dihasilkan jawabannya adalah sisanya ya. Persentase ini berarti 4 di persentase, kalau kita tulis 10 itu berarti 4 dibagi 10, tapi nanti yang keluar jawabannya adalah sisanya. Ini mencari sisa ya, yang persentase ini adalah mencari sisa. Lalu sisa lagi sama dengan sisa tadi dibagi lagi dengan 10 teman-teman. Banyak ya. Lalu dol lagi, dol 00 aja ya, 00 biar variabelnya beda. Kalau sisa nggak perlu dibedain, samain saja.
sisa tadi, sisanya dibagi dengan 10. Jadi bagi 10 dibagi dengan, tapi yang dibutuhkan adalah hasil sisanya ya, 10. Seperti ini. Sekarang kita bikin persamaannya. Sisa, oh masih kurang lagi, sisa sama dengan sisa garis miring 2 bagi 10 lagi, lalu dolnya lagi, banyak ya, dol bagi 10 lagi, dolnya lagi, ini nolnya kita tambahin aja, sama dengan sisa ya. Jadi nolnya ini adalah sisanya dibagi dengan sisanya. Sekarang kita printkan. Print, tutup kurung, dol yang awal itu dol 1, koma, tanda kutip itu strip $1. $1, lalu print lagi. Ini copy saja ya, mendingan ya, copy saja, paste. Lalu dol yang kedua itulah dol 0. Dol 0 ini menjadi 10. Lalu selanjutnya adalah ini dol, sudah dol 0, dol 0-nya 2 kali ya, dol 00 ini menjadi 100. Lalu print, kita paste lagi, dolnya 3 kali, nolnya 3 kali, nolnya 3 kali, ini 1000 ya, 1000. Oke. Sekarang kita jalankan dulu. Misalnya di sini kakak masukkan adalah 1345. 5-nya itu adalah satuan, 4, 10, 3 adalah ratusan, 3-nya ratusan ya. 1 adalah ribuan. Ratusan nih. Oh, kurang nolnya ya. Kurang 0. Oke, kita jalankan lagi ya. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Ya, bisa dijalankan. Sekarang akan jelaskan. Artinya apa? Di sini kita inputkan sisa, lalu dalam bentuk integer. Dol ini akan mencari dol 1. Kalau kita printkan di sini, ini mencari adalah yang kita cari di sini, yang akan dicari adalah sisa dari pembagian dengan 10. Sisa ini yang kita inputkan. Yang kakak inputkan di sini adalah 1, 2, 3, 4. Kalau dibagi dengan 10, sisanya adalah 4. Maka nanti keluarnya 4 di sini. Lalu ke bawahnya sisa dibagi dengan 10. Nah, ini dibagi tapi langsung di bilangan bulatnya ya. Kan sudah dapat 1, 2, 3 ya, nanti hasilnya adalah 1, 2, 3, sisanya adalah 4. 1, 2, 3 ini dari sini, yang ini permintaan kedua. Permintaan kedua ini bukan 1, 2, 3, 4 lagi, tapi 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 di dol 0 itu 1, 2, 3 dibagi 10, nanti sisanya adalah 3. Jadi ini adalah berfungsi agar pembatas. Kalau yang perintah atas itu sudah dikerjakan, jadi abaikan perintah atas. Jadi akan terus berkurang. Jadi awalnya 1, 2, 3, 4 karena sudah dibagi 10 jadi 1, 2, 3, lalu dibagi dengan 1, 2, lalu dibagi 1 saja. Seperti itu seterusnya. Oke teman-teman, ini adalah penjelasan video. Terima kasih. Selamat malam.